Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Sofia dengan NIM 200512141000 dari Prodi Sistem Informasi 2020B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penjadwalan algoritma FIFO, mata kuliah Sistem Operasi. Yang pertama, pengertian FIFO atau FCFS, First In First Out atau First Come First Serve. FIFO, First In First Out. FIFO adalah sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas, atau lebih sederhananya, FIFO salah satu teknik pengelolaan QW atau penanganan tugas yang bertumpuk, yaitu item yang pertama akan dikerjakan lebih dahulu. FCFS, First Come First Serve. FCFS juga merupakan jargon istilah untuk sistem operasi penjadwalan algoritma FIFO yang memberikan setiap proses CPU waktu sesuai dengan urutan mereka datang. Gambar di samping terdapat proses penjadwalan algoritma FIFO. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan FIFO merupakan metode scheduling paling sederhana, overhead kecil, dapat mencegah starvation. Kekurangan FIFO, proses yang pendek dapat dirugikan bila urutan eksekusinya setelah proses yang panjang. FIFO cenderung menguntungkan proses prosesor bound dibanding proses input-output bound. Kelebihan FCFS, algoritma yang paling sederhana, dengan skema proses yang meminta CPU mendapat prioritas. Kelemahan FCFS, terjadi konvoi efek di mana seandainya ada sebuah proses yang kecil tetapi mengantri dengan proses yang membutuhkan waktu yang lama, mengakibatkan proses tersebut akan lama juga untuk dieksekusi. Berdasarkan kriteria penilaian penjadwalan, yakni yang pertama, fairness. Penjadwalan FIFO adil bila dipandang dari semantik antrian. Yang kedua, efisiensi. Penjadwalan FIFO sangat efisien. Yang ketiga, waktu tanggap. Penjadwalan FIFO sangat tidak bagus, tidak cocok untuk sistem interaktif apalagi waktu nyata. Yang keempat, turnaround time. Penjadwalan FIFO tidak bagus. Yang kelima, throughput. Penjadwalan FIFO tidak bagus. Selanjutnya ada contoh soal. Di bawah ini terdapat contoh soal pada tabel yang terdapat proses dan arrival time. P1 memiliki arrival time 3, P2 memiliki arrival time 6, P3 memiliki arrival time 6. Selanjutnya kita akan mencari proses Gantt chart. Di bawah ini terdapat 3 tabel yang berisi P1, P2, dan P3. Awal dari P1 ada angka 0, dikarenakan P1 diproses pertama kali, otomatis mulai eksekusinya 0. Kemudian ada angka 3, ini dari arrival time yang dimiliki P1, dari 0 ke 3. Kemudian P2, arrival time-nya 6, 6 ditambah 3 sama dengan 9.
Begitupun dengan P3, memiliki arrival time 6 ditambah dengan 9 sama dengan 15. Selanjutnya kita akan mencari waiting time. Kita akan memasukkan dalam tabel di bawah ini. Proses P1 memiliki waiting time 0, proses P2 memiliki waiting time 9, proses P3 memiliki waiting time 15. Ini dihasilkan dari proses Gantt chart sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencari average waiting time atau rata-rata waktu tunggu. Di samping terdapat rumus rata-rata waktu tunggu, yakni jumlah waktu tunggu dibagi jumlah proses. Sekarang kita akan mencari average waiting time-nya pada ketiga proses di atas. AWT sama dengan 0 ditambah 9 ditambah 15 dibagi 3. 3 ini diperoleh dari jumlah proses, yakni ada 3 proses, sama dengan 8 milisekon. Contoh selanjutnya. Nah, di sini terdapat contoh sedikit berbeda dengan contoh sebelumnya, tetapi caranya tetap sama. Terdapat 4 job atau 4 proses, kemudian ada arrival time dan burst time. P1 memiliki arrival time 0, burst time 7. P2 memiliki arrival time 2, burst time 3. P3 memiliki arrival time 3, burst time 5. P4 memiliki arrival time 4, burst time 5. Maka, jumlah dari BT atau burst time sama dengan 7 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20 milisekon. Selanjutnya mencari Gantt chart dan waiting time-nya. Gantt chart. Nah, dalam kasus ini, job yang AT-nya atau arrival time-nya paling kecil adalah P1. Maka duluan dimasukin Gantt chart adalah P1-nya, yaitu 0 dikarenakan P1 diproses pertama kali, otomatis mulai eksekusinya P1 sama dengan 0. Setelah itu masukkan burst time-nya ke dalam timeline. Burst time yang dimiliki P1 sama dengan 7. Nah, job selanjutnya yang dikerjakan adalah P2 yang memiliki arrival time 2. Maka, masukkan ke dalam Gantt chart dan tambahkan timeline yang tadi dengan burst time milik P2. Burst time-nya ada 3, sama dengan 3. Sehingga didapat 7 ditambah burst time P2 sama dengan 3 sama dengan 10. Tambahkan 10 dengan burst time yang dimiliki job selanjutnya yang harus dikerjakan, yaitu P3. Jadi, 10 ditambah burst time milik P3 sama dengan 5, 10 ditambah 5 sama dengan 15. Dan terakhir, job yang terakhir diproses yaitu P4. Tambahkan 15 dengan burst time-nya P4, yakni 5. 15 ditambah 5 dihasilkan 20.
Nah, kemudian kita akan mencari waiting time-nya. Rumus waiting time adalah waktu diproses dikurangi arrival time. Waktu diproses adalah waktu ketika job itu diproses di Gantt chart. Waiting time P1 sama dengan 0. Yang diproses pertama kali otomatis waiting time-nya itu 0. P2 7 dikurangi 2. 2 diperoleh dari arrival time yang dimiliki oleh P2. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Kemudian P3 10 dikurangi 3. 3 juga diperoleh dari arrival time yang dimiliki oleh P3. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Begitupun dengan P4. 15 dikurangi 4. 4 diperoleh dari arrival time yang dimiliki oleh P4. 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Average waiting time atau rata-rata waktu tunggu AWT yaitu jumlah waiting time dibagi jumlah job atau jumlah proses. 0 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 11 dibagi 4 dikarenakan prosesnya ada 4. Sama dengan 23 dibagi 4 sama dengan 5,75 milisekon. Selanjutnya ada soal essay, yakni jika diketahui terdapat 4 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, dengan waktu kedatangan semuanya 0, lama proses berturut-turut antara lain 4, 3, 5, 8. Pertanyaan 1. Kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut? 2. Kapan selesai eksekusinya? 3. Hitung turnaround time atau TA-nya. Keempat, berapa rata-rata dari TA? Di bawah ini terdapat rumus, yaitu TA sama dengan waktu tunggu ditambah selama eksekusi. Rata-rata TA sama dengan jumlah TA dibagi jumlah job. Waktu tunggu sama dengan mulai eksekusi dikurangi waktu tiba. Proses ini sebelumnya sedikit berbeda dengan proses sebelumnya, tetapi cara-caranya tetap sama. Terdapat 4 proses, yakni A, B, C, D, yang memiliki waktu tiba 0,000. Lama eksekusi, proses A 4, proses B 3, proses C 5, proses D 8. Ini diperoleh dari soal sebelumnya. Terdapat pada soal. Mulai eksekusi ini sama seperti proses Gantt chart. Mulai eksekusi ini diperoleh dari proses A mulai eksekusinya 0 dikarenakan proses A pertama kali diproses. Otomatis mulai eksekusinya sama dengan 0. Kemudian proses B mulai eksekusinya sama dengan 7 diperoleh dari awalnya proses A itu mulai eksekusinya 0. Kemudian memiliki lama eksekusi 4, jadi dari 0 ke 4. Selanjutnya, proses B mulai dari 4 ditambah dengan lama eksekusi proses B, yakni 3. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Selanjutnya, mulai eksekusi proses C sama dengan 12 diperoleh dari mulai eksekusi 7 dari proses B ditambah dengan lama eksekusi proses C, 5.
7 ditambah 5 sama dengan 12. Begitupun dengan proses D, mulai eksekusinya 20 itu diperoleh dari mulai eksekusi proses C 12 ditambah dengan lama eksekusi proses D 8, yakni sama dengan 20. Waktu tunggu itu diperoleh dari mulai eksekusi dikurangi waktu tiba. Proses A mulai eksekusi 0, waktu tiba 0, jadi waktu tunggunya juga 0. Proses B mulai eksekusinya 7, waktu tibanya 0, waktu tunggunya juga 7. Waktu tunggu proses C mulai eksekusinya 12, waktu tibanya 0, 12 dikurangi 0 sama dengan 12. Waktu tunggunya proses D, yakni mulai eksekusinya 20 dikurangi waktu tiba itu 0, jadi hasilnya juga 20. Selesai eksekusi dihasilkan 4, 10, 17, 28. Yakni diperoleh dari mulai eksekusi ditambah dengan lama eksekusi. Selanjutnya, TA diperoleh dari waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Proses A, waktu tunggunya 0, ditambah lama eksekusinya 4, TA sama dengan 4. Proses B, waktu tunggunya 7, lama eksekusinya 3, TA-nya sama dengan 10. Proses C, waktu tunggunya 12, lama eksekusinya 5, TA-nya sama dengan 17. Begitupun dengan proses D, waktu tunggunya 20, lama eksekusinya 8, TA-nya sama dengan 28. Jadi, jumlah keseluruhan jumlah TA sama dengan 59. Rata-rata TA diperoleh dari jumlah TA dibagi jumlah proses. Proses ada 4. Jadi 59 dibagi 4 sama dengan 14,75. Selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menjumpai antrian-antrian seperti di tempat pembelanjaan, seperti gambar di samping. Ketika orang pertama belum selesai melakukan proses pembayaran untuk pembelanjaannya, maka orang kedua atau orang selanjutnya tidak boleh menggantikan atau mengambil posisi orang pertama, sehingga harus menunggu selesai proses orang pertama selesai. Contoh yang kedua, terdapat banyak orang sedang mengantri untuk pembelian tiket. Seperti gambar sebelumnya, ketika orang pertama belum selesai melakukan proses untuk pembelian tiket, maka orang kedua atau orang selanjutnya belum bisa atau tidak boleh menggantikan posisi orang pertama. Ketika orang pertama sudah melakukan proses pembelian tiket, maka orang kedua atau orang selanjutnya boleh menggantikan posisi orang pertama. Begitupun seterusnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan ketika menjelaskan materi atau perkataan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.